Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu para PNS, P3K, TNI, Polri maupun pensiunan? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya, dan semoga Bapak Ibu selalu sukses. Mari kita simak bersama paparan ya mengenai wacana mengubah skema pensiunan dari pay as you go menjadi fully funded ya. Nah ini lebih mengarah kepada peningkatan kesejahteraan para pensiunan ya, sehingga mendapatkan pesangonnya lebih besar ya. Mari kita simak bersama paparannya. Sebelumnya silakan Bapak Ibu untuk subscribe, like, isi komentarnya. Bapak Ibu sekalian, persoalan Asabri ini yang pertama diselesaikan dulu dengan akhlak, Pak. Tidak saja lip service. Saya kebetulan tipikal orang yang keras, Pak, di mana saya masuk di BUMN. Sedikit cerita saja untuk meyakinkan kepada bapak-bapak, saya pastikan keempat direksi ini harus clear dari yang namanya upeti, korupsi, seperti yang kita lihat sekarang. Sebelum saya masuk ke sini, Pak, Dr. Kapalan Kojabari, saya membatalkan kontrak 250 miliar. Karena salah satu direksi sudah bermain di luar dengan mentargetkan setoran 5%. Beruntung saya bisa mengusulkan untuk diganti pada saat itu. Dan Bu Menteri langsung mengganti, sehingga aman. Ini persoalan Asabri juga sama, Pak, persoalan hati, Pak. Mohon izin, Pak Bapak Ibu sekalian, sebenarnya saya mengutip, ini Ustadz Amin ada di sini, mohon izin. Sebenarnya Asabri bisa diselesaikan dengan ku anfusakum balikum naron. Itu saja. Jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api negara sejak dari rumah. Ini penyakit BUMN, Pak. Mohon maaf, saya praktisi BUMN, tapi saya menangis juga seperti yang disampaikan Pak Herman Kairon sebagai sahabat lama saya. Bagaimana mungkin, Pak, investasi beli dulu baru bikin kajian? Ini sekolah apa enggak ya? Kalau Ibu Rika melihat pada salah satu proses transaksi akan menyedihkan sekali. Sehingga mohon izin, saya orang sipil pertama masuk, semua orang katanya, Pak Wahyu nggak takut mati? Enggak, mati setiap saat selama tidak ada kepentingan. Ini persoalan untuk menyelesaikan Asabri. Tadi apa yang disampaikan Ibu Sondang tadi betul sekali ya, ini persoalan itu yang pertama, Pak. Saya ingin pastikan dulu, sehingga tadi di agak prolog ketika saya memberhentikan 6 staf ahli di seminggu saya bekerja, ini juga aneh ya. 6 staf ahli berfungsi, fungsinya direktur investasi. Ini sudah berbahaya, Pak. Anda ini bisanya apa? Baca laporan keuangan nggak bisa, gimana mau jadi menasehati ya. Beruntung saya tidak tanya detail bahwa bagaimana Anda melakukan analisis fundamental. Ini industri keuangan. Ya, senjata perlu juga kadang-kadang buat nakut-nakutin barangkali. Tapi kalau sudah persoalan, Anda tidak bisa jelaskan apa itu after for sale, apa itu nilai pasar, gimana pada staf ahli. Ini Pak Hendrik, saya kira juga this is the big problem untuk menyelesaikan Asabri. Jadi saya juga surprise ketika saya dipanggil Pak Menteri BUMN, ketika Pak Wahyu melalui Menteri berhenti dulu dari PT DKP, padahal DKP juga sedang sakit. Sama dengan saya ketika menyehatkan PT PPI, Bapak Ibu sekalian, itu direksi bawa uang ambil rumah sendiri aja, Pak, Bu Sondang. 2 hari saya duduk di sana, saya opname kas itu tekol 500 juta. Sampai hari ini mantan direktur utama tidak berani ketemu saya, Pak. Ya mencuri gimana tidak? Ya. Nah, saat itu saya ketangkep, saya katakan, kalau Anda kepala divisi tidak bisa mengikuti gaya kerja Pak Wahyu yang tidak sikap nyolong, berhenti kalian. Ini persoalan Asabri, Pak. Nah, saya ingin jawab yang dari Pak Haikal dulu sebagai pimpinan rapat dan juga sahabat lama saya pada saat saya di Bulog di Pelindo 3 juga. Izin Pak Haikal. Ya, saya dari bawah dulu, Pak, nanti beberapa akan kami sambung secara tertulis. Siapa saja yang terlibat, sekarang 7 orang sudah dalam proses aparat penegak hukum.
Kebetulan Bapak Ibu sekalian di forum terbuka ini pada saat akan dilimpahkan saya mendengar sendiri karena di situ saya diminta mendampingi Pak Wakil Menteri BUMN, mendampingi Pak Menteri BUMN bersama Pak Menteri Pertahanan, kasus ini selesaikan menurut penegak hukum. Pak Wahyu selesaikan kesehatan ke depan. Siap Pak Menteri, saya akan selesaikan. Dan orang yang tidak seirama Pak Wahyu sikat, nggak usah takut. Ini juga pesan dari Pak LBP kepada saya. Jadi karena merasa saya pendatang baru, saya orang profesional murni, orang sipil. Seminggu pertama saya tidak bekerja, saya keliling dengan komisaris utama. Saya minta doa restu kepada Menko Polhukam. Saya minta doa restu kepada Menteri Pertahanan. Saya minta arahan kepada Panglima TNI. Saya minta pengarahan kepada Kapolri. Ini apa-apaan ini, ada orang sipil masuk, ini saya jaga. Komunikasi seperti itu saya bangun, Pak. Ini bisa nggak sih Wahyu ini baca laporan keuangan, kan bahaya juga, Pak. Ini persoalan, Pak. Jadi siapa saja yang terlibat sekarang sudah berproses, ada 7, Pak. Yang saya ingin katakan, dari 7 tertangkap itu 3 adalah kawan sekolah saya. Kakak sekolahnya Pak Amin, kakak sekolahnya Pak Jeffrey. Tapi saya tidak ada urus. Saya ingin pastikan kepada Bu Rike, saya bekerja profesional. Ya, jadi sekretaris perusahaan, Bapak Ibu sekalian, itu juga teman sekolah, Pak. Pak Gede, kalau kita pakai perkawanan, ya susah. Jadi ketika itu saya masuk, pahlawan-pahlawan kesiangan muncul dari Pak Wahyu, saya mau sowan, saya ingin berikan cara penyelesaian, nggak usah, saya ini udah 5 BUMN kok. Pencurian terendah dari direksi itu pakai kartu kredit, saya bilang gitu aja. Saya ini pernah diutus Bu Rini untuk membereskan satu BUMN yang direksinya perang, Pak. Saya punya satu pengalaman yang tidak pernah akan saya lupakan dalam sejarah hidup ini. Direksi perang, perangnya biasa. Tender ini jatahku tidak ada, ya, uang kartu kredit diambil. Ini penyakit Bapak Ibu sekalian. Jadi buat menyelesaikan Asabri, Bu Sondang, give me more time untuk menyelesaikan ini. Saya akan selesaikan. Siap, saya marah, Pak. Tadi dibisikin ini di rut yang baru katanya. Karena begitu banyak catatan, Pak, yang ingin saya ungkap berkaitan bagaimana pengelolaan Asabri, yang sebetulnya ini sudah lama sekali terjadi. Yang bahasa tadi Pak Komisaris itu, Pak Presiden Komisaris, ini tata kelola amburadul buat saya. Termasuk saya mensoroti, sebetulnya banyak panjang lebar tadi Bu Rike tentang cost sharingnya pemerintah, jangan dibebankan saja pada orang yang diberi pekerjaan atau prajurit-prajurit kita yang dipotongin tiap bulan. Banyak hal sebetulnya. Tapi kalau persoalan solusinya seperti yang dilakukan misalnya ketika terjadi perampokan terhadap asuransi kita, terhadap Asabri kita, tiba-tiba negara harus menyertakan modal sekian triliun. Kerugian negara 22, Asabri itu sekitar 22,7 triliun ya, Pak. Yang saya harapkan adalah Presiden Komisaris Direksi yang hadir pada hari ini bekerja keras. Saya sangat mendukung, Pak. Bekerja keras bagaimana mengembalikan aset-aset Asabri yang dirampok itu. Saya ketika Jiwasraya pun saya ngomong keras. Karena apa? Ini jangan sampai terulang lagi gitu loh. Kenapa ini selalu terulang? Di Republik yang kita cintai, yang dikorbankan adalah notabene rakyatnya sendiri gitu loh. Saya berharap banyak Pak Direktur Utama, jajaran direksi. Tadi Bapak sudah menjabarkan. Sebetulnya kalau kita menganalisa apa yang Bapak tulis di sini, termasuk berkaitan, oh ini ada Alpha Energi Investama. Ini dibelikan ke saham ini oleh kelompok yang sama, yang kelompok Bapak sebut tadi. Duit Jiwasraya masuk ke sini. Asabri juga masuk ke sini, Pak. Polarisasinya sama sebetulnya. Dan jawabannya sama. Pertanyaannya gitu loh. Saya bahkan dengar ketika Asabri dikelola dulu, keputusan ini hanya berputar di Direktur Utama, direksi bertiga. Bahkan ketika investasi yang dilakukan itu tidak perlu Pak pakai kajian, Pak. Bapak mau pinjam berapa, yang penting ada kickback 30%, 20%, duit itu keluar. Real itu. Saya tahu betul, Pak. Ya bukan kata orang lain. Gitu. Tidak. Karena saya juga pernah ditawarin. Jadi ikut Pak Dek? Enggak, buat saya aneh gitu loh.
kelas BUMN kita dikelola dengan cara-cara seperti itu. Yang istilah manajemen tadi frauds, artinya pengelolaan, manajemen, pola-pola secara penipuan. Saya ngomong tegas-tegasan deh. Biar ini apa Pak? Saya cukup sedih ya. Begitu mudahnya merampok di Republik ini dengan kewenangan yang ada. Nah, demikian ya. Demikian Bapak Ibu mengenai kritikan keras ya kepada para pengelola Asabri, Taspen, Jiwasraya ya, yang ini berkaitan dengan uang kesejahteraan para pensiunan ya. Ini yang dikelola dengan serampangan sehingga bisa merugikan ya kepada para anggota ya, terutama para pensiunan PNS, TNI, Polri ya. Semoga kedepannya dengan adanya kejadian ini lebih baik lagi ya, sehingga yang diharapkan para pensiunan PNS, TNI, Polri bisa sejahtera ya. Nah, untuk itu semoga kita bersama bisa lebih baik lagi. Terima kasih Bapak Ibu telah menyimak video ini hingga selesai, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali, jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.